Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Taufan Talib yang merupakan salah satu dosen program studi pendidikan matematika Universitas Patimura. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu persamaan diferensial yang diajarkan pada semester genap dengan bobot 3 SKS. Meliputi deskripsi singkat mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, dan metode pembelajaran, serta sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah ini mengidentifikasi berbagai bentuk persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial linear homogen orde 2, persamaan diferensial linear non-homogen orde 2, dengan koefisien konstan, persamaan diferensial linear tingkat tinggi, penggunaan deret dalam penyelesaian persamaan diferensial, transformasi Laplace, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan persamaan diferensial. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah kita mengidentifikasi berbagai bentuk persamaan diferensial dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan persamaan diferensial. Berikut ini materi pembelajaran atau bahan kajian mata kuliah persamaan diferensial. Yang pertama, persamaan diferensial orde 1, yang kedua persamaan diferensial orde 2 homogen, yang ketiga persamaan diferensial orde 2 non homogen, yang keempat persamaan diferensial orde tinggi homogen, dan yang kelima persamaan diferensial orde tinggi non homogen, dan yang keenam transformasi Laplace. Perkuliahan ini dilakukan secara luring dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Salah satunya adalah buku ajar dan bahan ajar. Buku ajar yang saya gunakan adalah buku ajar persamaan diferensial karangan Dr. Christina M. Lahamena yang merupakan ketua tim teaching pada mata kuliah ini. Buku ini kami susun berdasarkan pengalaman mengajar kami selama beberapa tahun ya dalam mata kuliah. Ini juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa kami. Mahasiswa juga dibebaskan untuk menggunakan referensi lain selain yang saya sebutkan tadi. Untuk metode yang kami gunakan dalam mata kuliah ini adalah pemecahan masalah, di mana mahasiswa diberikan soal dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan yang terkait dengan persamaan diferensial. Sebelum perkuliahan dilakukan, kami melakukan kontrak perkuliahan. Ya, kontrak ini disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan, ya, kami memuat capaian pembelajaran mata kuliah dan juga sistem penilaian sehingga mahasiswa tahu apa yang hendak mereka capai dan bisa membuat strategi agar mereka bisa menguasai kemampuan tersebut dan lulus mata kuliah ini dengan nilai yang sangat memuaskan. Berikut ini adalah contoh komponen penilaian yang kami sampaikan kepada mahasiswa. Untuk penilaian tugas itu bobotnya 30%, untuk partisipasi 15%, untuk UTS itu ada 25%, dan untuk UAS sendiri 30% bobotnya. Hasil penilaian ini akan kami sampaikan kepada mahasiswa secara transparan melalui WA group yang sudah kami buat sebelum perkuliahan dimulai dan juga pada penginputan web Siakat Empati. Pada kesempatan yang sama juga ketika mahasiswa mendapatkan nilai rendah, kami memberikan remedial untuk mereka bisa memperbaiki nilai mereka. Nah, berikut ini saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran saya yang dilaksanakan secara luring. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran di pertemuan kali ini, saya minta satu orang untuk berdoa. Ada yang mau? Oke, silakan. Ya, terima kasih. Kemarin kan kita sudah belajar ya tentang reduksi persamaan diferensial. Ya, untuk materi reduksi persamaan diferensial
Apakah ada yang belum dimengerti atau mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti nanti kita lanjut dengan persamaan diferensial linear orde 2. Ya. Jadi kalau pada persamaan diferensial linear orde 2 ini, kita punya tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama mengidentifikasi persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan. Lalu yang kedua, menyelesaikan persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan. Ya. Untuk persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan, kita punya bentuk di situ kan, bentuk umum dari persamaan diferensial homogen, yaitu A0 Y aksen tambah A1 Y aksen, ini Y dari aksen ya, tambah A1 Y aksen tambah A2 Y itu sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan diferensial, ya, yang dimana A0, A1, A2 itu merupakan konstanta. Ya. Jadi kalau misalkan persamaan diferensial yang seperti ini, bagaimana kita mau mencari solusi dari persamaan diferensial tersebut? Jadi kalau mau menentukan sebuah solusi dari persamaan diferensial tersebut, kita akan memerlukan sebuah fungsi yang sifat turunan kedua itu dia tidak berubah. Misalkan kita punya sebuah fungsi seperti fungsi E pangkat mx, ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari solusi dari persamaan diferensial ini, ya, jadi kita mau mencari solusi, berarti kita harus punya fungsi, ya, yang diperlukan untuk ketika dia itu diturunkan satu kali, fungsinya tidak berubah. Diturunkan dua kali, fungsinya masih sama dengan fungsi yang sebelumnya, ya. Sehingga yang cocok untuk fungsi tersebut adalah fungsi, kita punya fx itu sama dengan E pangkat mx, ya. Ketika fungsi fx itu sama dengan S pangkat mx itu diturunkan satu kali, ya, itu juga sama dengan M kali E pangkat mx. Kalau diturunkan dua kali, M kuadrat. berarti apa? M kuadrat Ya, jadi kalau misalkan bentuk yang seperti ini dengan M itu konstanta, maka sifat yang seperti ini kita bisa mau mendapatkan sebuah solusi dari persamaan diferensial. Bagaimana kita mau membuktikannya? Ya, kita tinggal memasukkan, ya, mau mencari solusi dari persamaan diferensial tersebut, kita tinggal substitusikan fungsi ini ke dalam persamaan diferensial yang di atas ini. Misalkan persamaan ini saya kembangkan dengan bintang, dan fx ini kan sama dengan y dan y aksen. Ya, saya bisa tulis seperti ini. Ketika saya buat seperti ini, ya, kita mau mendapatkan solusi, berarti kita tinggal substitusi nilai y itu sama dengan mx dan y aksen m sama dengan m e pangkat mx dan y double aksen itu sama dengan m kuadrat x. G persamaan diferensial yang bintang ini, ya. Sehingga kita memperoleh bagaimana? A0 dikalikan dengan M kuadrat E pangkat mx tambah A1 tambah kali m e pangkat mx, terus tambah A2 E pangkat mx. E pangkat mx. Ini sama dengan 0. Bentuk E pangkat mx ini tidak mungkin sama dengan 0. Ini bentuknya positif, sedangkan yang lainnya yang membuat dia sama dengan 0 adalah bentuk seperti ini. Ya, A0 M kuadrat tambah A1 M tambah A2, itu yang membuat dia sama dengan 0. Sedangkan E pangkat mx ini tidak sama, karena dia bernilai positif. Ya.
Oke, kita sudah mau mendapatkan bentuk yang seperti ini, maka dari bentuk A0 M kuadrat tambah A1 M tambah A2 ini merupakan bentuk dari apa? Persamaan karakteristik. Jadi kita punya bentuk P, bentuk ini sama dengan persamaan karakteristik. Yang dimana bentuk persamaan karakteristik yang dimana akar-akar karakteristiknya yang dari persamaan karakteristik tersebut. Ya, sehingga kita set di sini ya. Sehingga saya punya A0 M kuadrat tambah 1M tambah A2 sama dengan M itu sama dengan 0. Ini merupakan persamaan karakteristik. Ya, jadi dari persamaan ini ya yang kita akan mencari akar-akar dari persamaan karakteristik tersebut yang disebut dengan akar-akar karakteristik. Oke? Di sini kita ketahui bahwa bentuk dari persamaan ini dia berbentuk apa? Persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan di dalam dia itu berbentuk persamaan kuadrat, berarti bagaimana? Berarti dia ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu karena kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat ya, yang dimana akar-akarnya itu real dan berbeda, real dan sama, dan ya atau imajiner atau kompleks. Ya, oke. Kita mulai untuk yang pertama. Ketika saya punya akar-akar persamaan karakteristik real dan berbeda, ya. Kita punya bila M1 dan M2 itu adalah 2 akar real dan yang berbeda, maka kita punya ada 2 solusi ya, yaitu solusinya itu adalah E pangkat M1X dan solusi yang kedua E pangkat M1 M2X. Dan situ M2X bukan M1X ya. Nah, dari situ kenapa ada 2 solusi? Karena apa? Dia mempunyai solusi fundamental, karena kalau misalkan kita punya bentuk solusi dari solusi fundamental, salah satu solusinya adalah Y pangkat M pangkat MX. Ya, ini merupakan solusi. Tapi kalau misalkan dalam sistem persamaan seperti di atas yang akar real dan berbeda, dia pasti punya 2 solusi. Ya, 2 solusi yang berbeda. Artinya dia punya solusi fundamental yang berbeda dalam artian dia bebas linear, ya, dia punya solusi yang bebas linear, ya. Sehingga dari solusi tersebut kita punya dapat ya, saya hapus dulu, ya, kita punya A0 Y aksen tambah A1 Y aksen tambah A2 Y itu sama dengan 0. Di sini untuk akar-akar yang real dan berbeda, ya, dia mempunyai solusi, salah satu solusi karena dia itu M1 dan M2 karena M1 dan M2-nya itu merupakan 2 akar yang real dan berbeda, ya, sehingga kita memperoleh solusi yaitu Y sama dengan E pangkat M1X dan Y sama dengan E pangkat M2X, ya, sehingga kita dapat memperoleh solusi umum dari persamaan diferensial yang seperti ini, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat M1X tambah C2 E pangkat M2X. Kenapa C1 E pangkat? Jadi dia merupakan solusi yang fundamental yang saling bebas linear. Oke? Nah, ini merupakan penyelesaian solusi dari ketika kita punya 2 akar yang real dan berbeda. Oke? Nah, oke, sekarang saya mau memberikan contoh ya, seperti di atas. Saya boleh hapus ini? Sebagai contoh ya,
kita punya mencari solusi dari solusi umum dari persamaan diferensial Y double aksen kurang 2Y aksen kurang 3 Y itu sama dengan 0. Oke. Untuk mencari solusi dari PD seperti ini, yang pertama yang harus kita kerjakan yaitu kita mencari dia punya persamaan karakteristik. Nah, jadi persamaan karakteristik dari PD ini adalah M kuadrat kurang 2M kurang 3 sama dengan 0. Yang akar-akarnya adalah ini dapat M tambah 1 kali M kali 3. Berarti M itu sama dengan negatif 1, M 1 sama dengan negatif 1 atau M2 Sama dengan posisi ya. Oke. Sehingga solusi umum didapat solusi umum yaitu Y sama dengan Oke. Nah, ini solusi umum dari persamaan diferensial yang seperti ini. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Berarti kita lanjut. Bagaimana kalau misalkan kita punya sebuah persamaan diferensial tapi dengan syarat awal? Gitu. Ya. Misalkan contoh kita mau mencari solusi dari PD seperti ini. Misalkan Y double aksen tambah 2Y aksen kurang 8Y itu sama dengan 0. Dengan kondisi awal Y 0 itu sama dengan 0 dan Y aksen 0 itu sama dengan 1. Ini kita punya masalah yang dimana ada kondisi awal. Ya, sehingga ketika kita punya kondisi awal, kita akan mencari solusinya seperti apa. Nah, kita lihat solusi khususnya saya tulis di sini ya. Solusi khususnya adalah negatif 1/6 E pangkat negatif 4X tambah 1/6 E pangkat 2X. ini 2 kan Pak. Y sama dengan 2X. 2X ya. Ya Pak. Nah, ini merupakan solusi dari persamaan diferensial yang seperti ini. Oke? Bisa? Bisa. Nah, silakan catat ini dulu. Iya, Pak. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Ya. Ya. Untuk akar real dan berbeda sudah ya. Sekarang kita masuk dengan akar yang real dan berulang. Oke. Pada akar real dan berulang ini kita perhatikan ya soal persamaan diferensial berikut. Ya, kalau misalkan saya punya Y aksen double aksen itu kurang dengan 2Y aksen tambah Y sama dengan 0, ya kita tahu bahwa persamaan karakteristik yang berkorespondensi dengan persamaan diferensial yang seperti ini, ya jadi persamaan karakteristiknya kan M kuadrat kurang 2 M tambah 1 sama dengan 0. Ya, M kuadrat kurang 2 M tambah 1 itu sama dengan 0, maka akarnya adalah M kurang 1 dan M kurang 1, Pak. Ya, berarti kita dapat berapa? M kurang 1 kali M kurang 1 kurang 1 ya, sama dengan 0, maka M itu sama dengan 1 M sama dengan 1 1 dan M2 itu jadi M1 sama dengan M2 sama dengan 1. Nah, di sini kita punya dapat persamaan akar yang sama. Nah, dari akar persamaan yang sama ini kita punya solusi yang bersesuaian dengan keduanya adalah X ya, adalah E pangkat X, tetapi kan kita punya solusi, kalau bentuk solusinya itu kita punya Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah dengan C2 E pangkat X juga ya.
ini kan Tidak saling pasti. bukan solusi karena kenapa? Tidak Ya, bisa. dia bukan ini memang salah satunya solusi, tapi ini merupakan kelipatan dari solusi yang lain, ya sehingga dia bukan bebas saling bebas linear, ya karena solusi fundamentalnya, jadi dia bukan solusi fundamental karena kenapa? Karena ini solusi yang lain itu merupakan kelipatan, ya dari solusi yang pertama ini. Ya, kalau yang tadi kita punya pada persamaan yang kembar dan berbeda, itu kan dia merupakan solusi fundamental karena kenapa? Karena dia itu saling bebas, ya. Dia bukan merupakan kelipatan dari solusi yang lain, ya. Sedangkan ini merupakan kelipatan sehingga bentuk ini, ya, dia bukan solusi basis karena tidak saling bebas, tidak saling bebas linear, ya. Oke, sehingga kita perlu mencari solusi lain selain solusi kita punya solusi E pangkat S, solusi Y sama dengan E pangkat S, misalkan MX. Ya, kita mau mencari solusi lain dari Y sama dengan E pangkat X. Bagaimana mau mencari solusi lain? Ya, dengan mereduksi yang sudah kita pelajari atau kita selidiki ya solusi lain. Misalkan kita punya tebakanlah yang ada solusi yang lain yang memenuhi, ya misalkan kita punya solusi yang lain yang kita ambil solusi lain itu adalah Y sama dengan X E pangkat X, ya sehingga solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 X E pangkat X. Ini M1X, ini M ya. Karena M1 sama dengan M2 ya. Jadi solusi umumnya seperti ini. Tapi sekarang kita mau menyelidiki apakah ini merupakan solusi yang lain dari persamaan diferensial yang ada atau tidak. Karena kita punya A0 M kuadrat tambah A1 M tambah A2 ini sama dengan 0, berarti selesai ya. Yang kedua, kita punya 2 A0 M tambah A1 yang bentuk yang seperti ini. Karena kita punya diskriminan itu D, saya tulis di sini ya. D itu sama dengan 0, artinya kan kalau diskriminan sama dengan 0 berarti dia akar dan sama, akar real dan sama ya. Kalau misalkan D itu sama dengan 0 berarti kan diskriminan itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti kita punya peroleh B kuadrat berarti A1 kuadrat kurang 4 A0 A1 A2 Oke. Karena kita punya M1 M2 itu merupakan akar-akar, berarti kan M1 M2 itu merupakan negatif B tambah kurang akar dari diskriminan per 2A. Maka kita peroleh ini akan sama dengan negatif B negatif A1 tambah kurang akar dari D per 2A0 berarti 2A0. Oke, karena diskriminan ini sama dengan 0 berarti kan tinggal negatif A1 per 2A0. Makalah diperoleh saya di sini ya M1 MM itu sama dengan negatif A1 per 2A0. Maka didapatlah 2A0 M itu sama dengan negatif A1 yang sehingga kita negatif 2A0 M itu sama dengan kurang tambah 1 tambah A1 itu sama dengan 0, sehingga bentuk yang ini itu sama dengan 0. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa solusi yang lain yaitu X kali E pangkat NX, karena kan dari persamaan diferensial itu kita punya didapatlah sama dengan 0 ya, sama dengan 0 ya. Maka
solusi yang lain, dari dapat solusi yang Y sama dengan C1E pangkat MX ditambah dengan C2E pangkat C2X Pak. C2X E pangkat MX. Nah, ini merupakan solusi dari ketika dia punya akar-akar yang real dan sama. Oke? Ya. Sekarang kita lanjut di soal. Ya. Nah, ini ada soal, kita mau mencari solusi umum dari persamaan diferensial di atas. Siapa sih? Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka solusi khususnya adalah Y itu sama dengan tadi C1-nya 3, E pangkat 3X ditambah dikurangi dengan 7 X E pangkat 3X. Ini 2 sama dengan 2. Solusi khusus dari 2 sama dengan 2. Ya, kalau kita punya oke? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berikut kita punya bentuk dikerjakan dengan menggunakan MATLAB. Ya, hasilnya langsung keluar, lalu didapat grafik. Begitu juga untuk soal yang tadinya ditebak. Ya. Nah, ini latihan. Silakan buat dalam bentuk kelompok. Kita akan bahas latihan soal-soal yang ini. Silakan dalam bentuk kelompok. Kalau sudah selesai, ya silakan kerja 2 al. Negatif X sama dengan X. C1 3 mau C1 tambah C2 sama dengan 1. Di situ didapat solusinya adalah C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat 3X. Oke. Begitu ya? Ya Pak. Terima kasih. Sekarang tepuk tangan dulu untuk selanjutnya kesimpulan ya. Jadi dalam pertemuan kali ini kita mengambil kesimpulan untuk solusi persamaan diferensial yang akar-akar persamaan karakteristiknya itu real dan berbeda, maka solusinya didapat Y sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat F2X. Ya, sedangkan solusi dari persamaan diferensial linear order 2 yang di mana persamaan karakteristiknya dengan akar-akarnya adalah real dan sama, maka solusinya adalah Y sama dengan C1 E pangkat N1X tambah C2 kali X dikalikan dengan E pangkat N2X. Ya, jadi pertemuan kita di akhir ini dengan rangkuman kesimpulan yang seperti di atas. Oke? Selanjutnya saya akan berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ya, silakan kerjakan secara kelompok atau mandiri juga silakan. Tapi di sini kalau kalian tadi pelajari itu ada syarat kondisi awal, tapi pada soal untuk tugas ini kalian perhatikan soal nomor 2. Di situ ada syarat batas. Ya, tadi ada kondisi awal, sekarang ada syarat batas. Nah, silakan kalian cari tahu dengan tugas dengan adanya syarat
batas. Nanti pertemuan berikut kita akan lanjut lagi. Oke? Terima Ya, kasih. Pak. Untuk pertemuan hari ini, mengakhiri pertemuan kita, saya minta kakak berdoa. Oke, terima kasih. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, selamat siang. Demikian cuplikan pembelajaran mata kuliah persamaan diferensial yang dilaksanakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.